Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majlis yang insyaallah kita akan membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan hukum-hukum yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita masih di dalam bab tentang salat at-tatawwu', yaitu salat sunnah. InsyaAllah mungkin masih membaca beberapa hadis-hadis tentang salat witir. Ya. Hadis-hadis tentang witir ini cukup lumayan banyak ya, yang beliau bawakan. Pada pagi hari ini insyaallah kita masuk ke dalam hadis yang ke 363 dan seterusnya insyaallah. Beliau rahimahullahu taala membawakan wa an Kharijah ibni Hudzafah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Dari Kharijah bin Hudzafah. Dari Kharijah bin Hudzafah. Beliau adalah Quraisy, ya, seorang yang termasuk dari suku Quraisy, Adawi. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha amaddakum bisalatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kalian salat. Menambahkan untuk kalian salat. Yaitu tambahan untuk salat yang ada, ya, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Hiya khairun lakum. Yang salat ini adalah lebih baik untuk kalian. Min humrin na'am, dari unta merah.
atau dari unta yang paling mahal di bangsa Arab. Jadi harta yang paling mahal, paling istimewa di bangsa Arab. Nah, salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah lebih daripada itu. Ya, maksudnya adalah kita apabila melakukannya itu lebih daripada harta yang paling mahal, paling istimewa di dunia ini. Kemudian para sahabat ya, penasaran, ya. Karena tentu kalau kita diberikan iming-iming hadiah oleh seseorang, hadiahnya adalah istimewa. Hadiahnya lebih daripada mercy, ya kan? Hadiahnya lebih daripada apa yang paling istimewa, ya. Emas sekian puluh kilogram misalkan, atau yang lain-lainnya. Nah, ini tentu kita akan langsung begitu, ya, akan langsung terangsang untuk gimana nih untuk mendapatkannya. Qulna, kami para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apakah yang lebih baik itu ya Rasulullah, yang paling istimewa itu ya Rasulullah? Qala, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, al-witru, witir. Nah, ini witir adalah lebih baik daripada harta yang paling istimewa di muka bumi ini. Pertama adalah al-witr, menunjukkan akan keutamaan salat witir. Ya. Walaupun pada hakikatnya adalah tentu tidak bisa dibandingkan antara apa yang akan Allah berikan nanti di akhirat dengan kenikmatan dunia ini. Akan tetapi sebagai satu bentuk, ya, agar sesuatu itu bisa difahami oleh manusia, nah diberikan permisalan seperti itu. Kalau misalnya tidak diberikan permisalan seperti itu, manusia nggak paham. Kita nggak paham. Apa yang akan Allah berikan itu nggak paham. Karena apa? Kita memahami sesuatu yang terlihat oleh kita memahami sesuatu yang kita rasakan di dunia ini. Nah, waktu itu bangsa Arab ada unta yang paling istimewa. Nah, salat witir itu adalah lebih daripada itu. Artinya kan, wah, Masya Allah, luar biasa. Di kita, wallahu a'lam. Ya. Apa yang paling istimewa di kita? Yang paling mahal. Apa ini? Di Indonesia ini. Yang paling mahal. Ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Ya. Apa yang ada di antara salat isya sampai terbitnya fajar. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Waktu salat witir. Yaitu sejak salat isya, selesai salat isya sampai dengan terbit fajar. Jadi waktunya sangat panjang. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam, ya, terkadang memang salat witirnya setelah isya sampai dengan menjelang subuh. Salat witirnya Rasul alaihi salatu wassalam antara isya sampai subuh. Panjangnya. Sampai dengan sahur. Kemarin sudah kita singgung, ya kan? Yaitu tentang salat tarawihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ba'da isya, dengan beberapa sahabat pada malam pertama panjang, ya, sampai sahur. Sahur baru mereka segera cepat-cepat sahur. Karena apa? Nanti sebentar lagi subuh. Malam kedua juga seperti itu. Malam ketiga bertambah banyak para sahabat. Ya. Akan tapi malam berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Nah, ini betul-betul kalau Rasul alaihi wasallam, ya,
Salatnya adalah antara Isya sampai dengan waktu subuh sebelum fajar, ya, sebelum fajar. Nah, untuk kita tidak akan sanggup, tidak akan sanggup. Maka ya mungkin artinya adalah seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk salat witir 3 rakaat sebelum tidur. Ya. Karena apa? Khawatir nanti kita tidak bisa sholat witir. Karena apa? Bangunnya pas subuh. Ya kan? Kalau bangunnya pas subuh kan nggak sempat witir. Atau beberapa menit sebelum subuh. Itu nggak sempat untuk sholat witir. Ya. Kalau kita ingin sholat witir adalah, ya minimal adalah karena kita harus ke belakang, kemana, minimal setengah jam sebelum subuh. Ya kan? Insya Allah kita dapatkan 3 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kita hanya beberapa menit sebelum subuh, maka tidak akan bisa kita mengejar untuk salat witir, ya 3 rakaat. Ya. Ya minimal begitu. Nah ini adalah sebelum tidur 3 rakaat. Ya. Kalau setelah tidur, ya mungkin juga. Ya. Kalau kita misalnya sudah bisa merencanakan untuk nanti bangun sebelum subuh, misalnya adalah jam 4, ya, atau misalnya adalah jam, kalau waktu subuh kita misalnya sekarang adalah mungkin kita bangun setengah 5, ya, itu masih bisa untuk salat witir. Ya. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i, diriwayatkan oleh yang 5 kecuali An-Nasa'i. Ya. An-Nasa'i termasuk dalam Ashabus Sunan. Kemudian disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Wa rawa Ahmad an Amr, ya, ibni Shu'aib an abihi an jaddihi, ya, nahwahu, sepertinya. Ya. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib. Kalau yang tadi adalah dari Kharijah bin Hudzafah. Ya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini luar biasa kan? Dari bapaknya, dari kakeknya. Ini menunjukkan bahwa, ya, keluarga itu adalah keluarga yang menjaga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, turun temurun. Ya. Yang diwariskan itu adalah bukan harta, ini warisan harta dari kakek, ya, bukan. Akan tapi yang diwariskan adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diwariskan adalah ilmu. Ya, kita meriwayatkan dari bapak kita, kemudian bapak kita meriwayatkan dari kakek kita. Nah, mungkin untuk sekarang kita belum, misalnya, belum bisa seperti itu. Maka untuk cucu kita begitu. Misalnya kita mengajarkan kepada anak kita, nanti anak kita bilang, dulu yang ngajarkan ini adalah bapak. Nanti anak kita ajarkan kepada anaknya lagi. Nah ini namanya warisan yang luar biasa, bukan hanya warisan harta. Ya. Kalau kita kan biasanya ini harta ini ada punya kakek dulu nih, ya. Punya kakek dulu, kemudian diturunkan kepada kita, kemudian diturunkan kepada anak kita. Nah ini orang biasa. Tapi sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajma'in, mewariskan kepada anaknya, ya, adalah sunnah Rasul, hadis, ya. Kemudian diwariskan kepada cucunya, sampai ke cucunya adalah hadis. Ini diriwayatkan, ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Kan luar biasa, ya. Baik. Berikutnya adalah wa'an Abdullah bin Buraidah, an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Nah, ini juga riwayat anak dari bapaknya. Riwayat anak dari bapaknya. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya.
radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun, faman lam yutir falaysa minna. Akhrajahu Abu Dawud bisanadin layyinin wa sahhahahu al-Hakim. Wa lahu syahidun dhaifun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu inda Ahmad. Ya. Tadi dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun. Witir adalah haqqun. Nah, artinya witir ini kalau seperti itu saja ya, menunjukkan bahwa dia sepertinya adalah wajib. Akan tapi kita sudah lalu ini maknanya yaitu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Faman lam yutir, maka siapa yang tidak berwitir, artinya tidak melakukan salat witir, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Ya. Falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami ini. Maknanya adalah bukan berarti dia itu keluar dari al-Islam. Karena kan laysa minna berarti bukan dari golongan kami, bukan golongan Rasul, bukan golongannya orang-orang yang beriman. Berarti kalau bukan orang beriman, kafir. Ya, redaksinya seperti itu. Ya, redaksinya seakan-akan adalah dia seperti itu. Artinya meniadakan orang itu dari al-iman. Ya. Namun maksudnya adalah falaysa minna, apa? Penjelasan para ulama adalah laisa ala sunnatina wa tariqatina. Bukan berada di atas sunnah kami dan bukan berada di atas jalan kami. Yakni tidak mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya atau kaum muslimin secara umum, ya. Seperti adalah tentang nikah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini sunnah nikah adalah sunnahku dan siapa orang yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi kalau orang yang tidak nikah atau tidak mau menikah, ya, tidak mau menikah berarti bukan golongan Rasul, bukan golongan orang yang beriman. Ya tentu ini juga adalah tidak sampai keluar daripada al-Islam, yakni tidak berada di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, karena Rasul adalah menikah dan juga kaum mukminin secara umum adalah menikah. Nah, demikian juga adalah di sini witir adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat, bahkan diwasiatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah, kemudian juga dilakukan oleh orang-orang yang memang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin layyinin. Diriwayatkan atau ditakhrij oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang layyin, ya, lemah, kemudian disahihkan oleh Al-Hakim, ya, dan dia ada syahid, ya, ada pendukungnya, ya. Namun syahidnya ini pendukung yang juga dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah dhaif, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, ya. Ya. Kalau dari sisi sanadnya seperti itu, ya. Sanadnya adalah didhaifkan, ya, dan juga disebutkan lemah. Kemudian oleh imam yang lain, oleh Imam Al-Hakim disahihkan, ya.
Kalau dari sisi fikihnya tadi jelas ya bahwa witir adalah sangat-sangat diutamakan ya, walaupun tidak sampai kepada wajib. Ya. Berikutnya adalah wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutir? Qala ya Aisyah inna aini tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anha radhiyallahu ta'ala anha kana yusalli min al-laili 10 raka'atin wa yutiru bi sajdah wa yarka'u rak'atay al-fajr fatilka 13. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dia berkata ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menambah di dalam bulan Ramadan dan tidak pula di selain bulan Ramadan atas 11 rakaat. Jadi menurut Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menambah 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Beliau salat 4 rakaat. Yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Maka jangan kamu tanya tentang bagusnya 4 rakaat itu dan juga panjangnya 4 rakaat tersebut. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat ya, 11 rakaat itu adalah 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Ya. Dan jangan tanya tentang panjang dan bagusnya. Ya. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi 4 rakaat itu panjang dan bagusnya. Tentu Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Tsumma yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah faqultu. Ya. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan salat witir?" Ini Aisyah tanya. Kenapa Aisyah tanya seperti ini? Karena Aisyah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur mungkin waktu itu. Ya. Apakah engkau tidur sebelum salat witir? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku ini adalah tidur. Akan tetapi hatiku tidak tidur." Ya, muttafaqun alaih. Ini keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga para nabi, para rasul.
Yaitu mereka itu tidur, ya, tidurnya itu adalah bukan tidur seperti kita. Tidur sampai tidak sadarkan diri. Namun mereka para nabi dan para rasul, ya, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur akan tapi hatinya tidak tidur. Artinya beliau tetap dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Karena hati sadar. Kalau kita tidur kan hati nggak sadar, ya kan? Ya kita tidur gimana kita tidur? Tidur kemudian kalau sampai nyenyak begitu kan, nggak sadar kita ini ada di mana, apa dan bagaimana, ya, sekelilingnya seperti apa, nggak sadar. Nah, ini kita. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, matanya mungkin tidur, akan tetapi hatinya tidak tidur. Ya, ini keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di riwayat yang lain, ya, muttafaqun alaih juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, malam adalah 10 rakaat. 10 rakaat. Kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Ya. Bisa saja. Kemudian beliau salat 2 rakaat al-fajr, yaitu sebelum fajar. Nah, itu semua adalah 13 rakaat. Berapa semuanya? 13 rakaat. Ya. Jadi kalau 13 rakaat itu adalah 11 rakaat ditambah 2 rakaat. 2 rakaatnya ini adalah salat fajar. Salat fajar yaitu setelah masuk subuh. Nah, setelah masuk subuh, setelah masuk fajar, salat 2 rakaat. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ya, menunjukkan bahwa salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah 11 rakaat. Ya. Karena Aisyah mengatakan beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dari 11 rakaat. Ya kan? 11 rakaat. Ya. Ini yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun salat tarawih yang diriwayatkan tentang beliau salat di masjid dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain 3 hari atau 3 malam berturut-turut itu adalah tidak ada ketegasan dari sisi berapa rakaatnya. Tidak ada ketegasan dari sisi berapa rakaatnya. Kemudian juga ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengumpulkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di masjid Rasul alaihi salatu wassalam untuk salat, ya, salat tarawih, ya, yang beliau memerintahkan Ubay, ya, untuk menjadi imam, ya, untuk salat. Nah, itu pun adalah tidak ada kejelasan dari sisi berapa rakaatnya. Ya, tidak ada kejelasan dari sisi berapa rakaatnya. Sehingga, ya, para ulama dalam hal ini adalah mereka berikhtilaf, ya. Mereka berikhtilaf dalam sisi berapa rakaatnya. Ada yang mengatakan 20 rakaat, ya.
seperti pendapat daripada jumhur para ulama, ya. Jumhur para ulama pendapat seperti itu, kemudian yang banyak diamalkan, ya. Apalagi di negeri kita dan juga di Al-Haramain, itu di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, ya, adalah lebih daripada 11 rakaat, ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan adalah tidak ada ketetapan berapa rakaat saja. Berapa rakaat saja. Ya. Kemudian untuk sholat witir, ya tadi juga adalah berapa rakaat saja yang bisa kita mampu. Ya, sholat witir. Namun di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah 11 rakaat, ya. 11 rakaat. Kemudian kalau 13 rakaat ditambah 2 rakaat salat fajar. Ya. Wallahu taala alam, ya. Berikutnya. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'ah yutiru min dhalika bi khamsin la yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Ya, sekarang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala juga, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. 13 rakaat. Ya, tadi 11. Sekarang 13. Ya. Ada 11, ada 13. Ya. Beliau witir dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in. Beliau tidak duduk di 5 rakaat itu sedikit pun, ya. Illa fi akhiriha, kecuali di akhirnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika witir 5 rakaat itu adalah langsung 5 rakaat. Langsung 5 rakaat tanpa tahiyat awal, tasyahud awal. Ya. Atau tanpa jeda. Jadi langsung 5 rakaat. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi 5 rakaat langsung. Tadi 11. Sekarang 13. Kalau tadi disebutkan 13 itu adalah 11 rakaat. Ya, 10 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ya. Witirnya adalah 1 rakaat. Kemudian 2 rakaat lagi adalah salat fajar. Itu 13 jadinya. Sekarang adalah berbeda. Berbeda 10 rakaat atau berapa di ini? Ya, 13 rakaat. Di 13 rakaat itu, ya, beliau witirnya 5 rakaat. Ya. Witirnya adalah 5 rakaat. Jadi tidak 3 rakaat atau tidak 1 rakaat, akan tapi adalah 5 rakaat. Ya. Jadi untuk salat witir, ya, tadi 3 rakaat bisa langsung, ya, sekaligus, ya. Bisa juga adalah 5 rakaat sekaligus, bisa juga adalah 1 rakaat. Ya. Bisa juga adalah 3 rakaat itu 2 rakaat, ya, salam, kemudian 1 rakaat. Nah ini adalah variasi daripada salat witir. Ya, variasi daripada salat witir. Wa anha radhiyallahu ta'ala anha qalat min kulli al-laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa intaha witruhu ila sahri
ila sahari, ya. Muttafaqun alaihima. Ya. Dari beliau juga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, ya, dari setiap malam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salat witir. Berarti salat witir ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya, tapi terus sepanjang hidup beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Dan selesai witirnya itu sampai dengan waktu sahur. Wantaha ila sahar, ya, sampai dengan waktu sahurnya. Beliau witir adalah sampai dengan waktu sahur. Ini waktunya. Ya, tadi juga sudah kita singgung. Jadi dari mulai ba'da isya sampai dengan waktu sahur. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, itu bersabda kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan. Janganlah kamu seperti fulan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan namanya di sini. Seperti fulan. Dan memang tidak diketahui fulan ini siapa. Ya. Kana yaqumu minal lail, dia salat malam. Ya. Punya kebiasaan salat malam. Yaqumu minal lail. Ya, dia ini adalah punya kebiasaan salat malam. Fataraka qiyamal lail. Kemudian dia tinggalkan salat malam tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk tahdzir, ya, tahdzir agar jangan sampai kita meninggalkan amal yang sudah biasa kita kerjakan, yang sudah biasa dawam kita kerjakan. Ya. Salat malam tadi bisa berapapun, ya, rakaatnya, berapapun rakaatnya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Sehingga para ulama juga menjelaskan bahwa kita kalau bacaannya panjang, maka rakaatnya sedikit. Bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Misalnya adalah tadi 11 rakaat. Ya. Bacanya panjang. Ya. Kita bayangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam salat pada isya sampai dengan menjelang subuh atau sampai dengan sahur 11 rakaat. Berarti bacaannya gimana? Panjang. Bacaan Rasul Alaihi Wasallam. Satu rakaat berapa juz? Satu rakaat berapa juz? Maka jelas ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Ketika lama berdiri kan ya, menyebabkan tadi ya, kakinya bengkak. Ini Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bacaannya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau misalnya bacaannya pendek, rakaatnya yang banyak. Rakaatnya yang banyak. Ya. Sehingga para ulama tidak terbatas berapa rakaat saja. Ya. Mereka jelaskan juga adalah berapa rakaat saja. Bisa lebih daripada 20 rakaat. Ya. Bacaannya apa? Pendek. Ya. Jadi berdirinya itu pendek, ya, tidak terlalu panjang. Ya. Jadi boleh kita pilih. Ya.
Mungkin kita milihnya malah rakaatnya pendek, bacanya juga pendek. Nah ini himmah daripada kita. Ya. Nah, tapi ala kulli hal kita minimal adalah tadi setiap malam 3 rakaat. Minimal 3 rakaat. Atau kalau sangat mepet sekali adalah 1 rakaat pun boleh. 1 rakaat pun adalah boleh. Ya, 1 rakaat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amal yang itu adalah utama, kemudian kita tinggalkan. Padahal kita sudah mulai. Karena memang menjaga amal adalah sesuatu yang tidak mudah. Dan amal itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha. Yang paling dawam, yang paling istiqamah terus menerus. Wa inqal, walaupun sedikit. Misalnya kalau kita tidak mampu seperti Rasul alaihi salatu wassalam, ya seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan 3 rakaat sebelum kita tidur. Insya Allah kalau kita praktekkan tidak berat ya 3 rakaat. Berikutnya wa'an Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Qur'an fa inna Allah witrun yuhibbul witra rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an." Salat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Ya, ahlul Qur'an ini siapa ini? Ahlul Qur'an ini ada 2. Ada 2. Pertama adalah secara umum. Ahlul Quran secara umum. Maksudnya bagaimana secara umum? Secara umum yakni al-mu'minuna bil Quran. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap Al-Quranul Karim. Yaitu secara menyeluruh untuk kita semua. Untuk kita semua. Karena kita orang-orang yang beriman adalah beriman dengan Al-Quranul Karim. Ya. Maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita itu salat witir. Autiru. Ya, salat witirlah wahai ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Ini secara umum. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim. Secara khususnya adalah ahlul Quran, mereka yang menghafalkan Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran, orang-orang yang spesifik ya, ahlul Quran. Spesifik. Kenapa? Karena tentu imamnya ahlul Quran disebut ahlul Quran karena memang tidak lepas daripada Al-Quran. Tidak lepas dari Al-Quran. Waktunya itu adalah habis dengan Al-Quranul Karim. Dan cirinya adalah dia membaca Al-Quranul Karim di dalam salat mereka. Membaca Al-Quranul Karim di dalam salat mereka. Kalau salat fardu, bacaan Al-Qurannya terbatas. Ya kan? Tapi kalau dia salat malam atau salat witir secara umum, ya, salat malam begitu, maka itu tidak terbatas. Semaunya dia berapa lama saja. Berapa juz saja ketika dia sholat 1 rakaatnya itu. Ya, karena kan dia sudah hafal Quran. Jadi berapa banyak saja. Seperti halnya Rasul alaihi salatu wassalam ketika sholat berapa juz saja ketika sholat tersebut. Ya, dalam 1 rakaat itu. Nah ini ahlul Quran. Dan memang di antara
yang menjaga seorang hafidh Quran, ya, kalau dia hafal Al-Quran, di antara yang menjaganya adalah dia membacanya pada saat salat, terutama adalah salat malam, qiyamul lail. Ya. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan witir karena memang nanti diakhiri salat malam itu dengan witir. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah witir. Yuhibbul witra, dan mencintai witir. Ya. Di sini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlul Quran ini memang tidak akan lepas, ya. Tidak akan lepas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau secara spesifik tadi ahlul Quran yang memang dia hafidh Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, ya, disebut dengan ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia itu adalah memang orang khususnya Allah, ya, kekasihnya Allah, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan di mana seseorang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia adalah sujud, dan sujud itu adalah ada di dalam salat. Autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jadikanlah oleh kalian akhir dari salat kalian pada waktu malam itu adalah witir. Ya. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini, ya, disebutkan bahwa akhir dari salat witir itu, akhir dari salat malam itu adalah witir. Ya. Berkaitan dengan hal ini juga termasuk hadis berikutnya. Wa an Talq ibni Ali radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin, rawahu Ahmad wa thalatha wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada witir dalam satu malam. Ya, tidak ada dua witir, ya. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang tiga, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini, ya, hadis Ibnu Umar ataupun hadis Talq, ya, tidak menghalangi seseorang untuk sholat, ya, di waktu malam. Misalnya sudah sholat witir, apakah dia boleh lagi sholat malam yang lainnya? Adalah tidak menghalangi, ya, tidak menghalangi. Artinya boleh seseorang itu sholat, ya, misalnya sudah witir, kemudian dia sholat lagi. Seperti tadi dia melaksanakan seperti apa yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Sebelum tidur dia sudah sholat witir 3 rakaat. Ternyata kemudian dia bangun. Bangun misalnya adalah jam 3:30. Bangun 3:30. Kan masih ada punya kesempatan dia sholat malam. Apakah boleh atau tidak? Boleh. Ya. Dia sholat lagi. Ya. Sholat lagi boleh. Ya. Adapun tadi ij'alu akhiras salatikum bil laili witran, atau
disebutkan seperti itu, tidak ada atau jadikan salat malam kalian di akhirnya adalah witir, ya, akhir dari salat malam kalian adalah witir adalah bentuk sunnah saja, yaitu ya, sunnahnya adalah di akhir salat malam itu adalah witir. Ya. Salat malam kemudian dia witir, ya, di akhirnya itu adalah sunnah ataupun keutamaan, ya, atau mandub, ya. Sedangkan kalau kita misalnya sudah witir kemudian kita mau salat lagi karena masih ada punya kesempatan untuk salat, maka boleh begitu. Berikutnya kita tuntaskan tentang witir, ya. Ternyata masih agak banyak juga salat witir. Beberapa hadis lagi. Berikutnya adalah Wan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa zada wa la yusallim illa fi akhirihinna wa li Abi Dawud wa Tirmidzi nahwahu an Aisyah radhiyallahu taala anha wa fihi kullu suratin fi raq'ah wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal muawwidhatain. Ya. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan apa? Bacaan Sabbihisma rabbikal a'la. Ini di rakaat yang pertama. Di rakaat yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Ini di rakaat yang kedua. Wa qul huwallahu ahad. Ini di rakaat yang ketiga. Kalau itu adalah 3 rakaat. Ya, jadi kalau witirnya 3 rakaat adalah baca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga adalah qul huwallahu ahad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan ada tambahan di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, wala yusallim illa fi akhirihinna, dan beliau tidak salam kecuali di akhirnya. Maksudnya apa? Yaitu 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung. Ya, 3 rakaat langsung. Ya. Nah, ini adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, ya, seperti hadis ini dari Aisyah. Kalau tadi dari Ubay bin Ka'ab. Sekarang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalamnya ada sebutan, ada riwayat kullu suratin fi raq'ah. Setiap surat itu dalam 1 rakaat, yaitu Sabbihis 1 rakaat, qul ya ayyuhal kafirun 1 rakaat, qul huwallahu ahad 1 rakaat. Ya. Di akhir adalah qul huwallahu ahad, dan ada tambahan al muawwidhatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas, yaitu di rakaat yang terakhir. Di rakaat yang terakhir qul huwallahu ahad, ya, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini adalah tentang bacaannya ketika 3 rakaat. Ya. Kalau tidak dengan 3 macam surat ini boleh. Ya, misal bacaan apa saja boleh. Misalnya kita ingin persingkat karena waktunya mungkin singkat, ya, menjelang subuh, tapi kita ingin 3 rakaat. Rakaat pertama adalah qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua adalah qul a'udzu birabbil falaq, rakaat yang ketiga qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Ya, boleh. Nah. Kemudian wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu, rawahu Muslim.
Wal Ibnu Hibban man adraka subha wa lam yutir fala witra lahu. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, witirlah kalian sebelum kalian masuk waktu subuh. Dan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, siapa yang mendapatkan salat subuh maka dia tidak witir, ya, tidak atau belum witir, maka tidak ada witir baginya. Ini tidak witir karena sudah subuh, ya, karena sudah subuh dia tidak witir. La witra lahu. Mungkin cukup dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan karena agak sedikit panjang. Sebenarnya berapa hadis? 2, 3. Ya. 2 hadis lagi akan, tapi insya Allah untuk pekan yang akan datang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Untuk pagi hari ini kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal. Kan nggak apa salat yang panjang-panjang. Kalau salat malam boleh nggak itu sambil megang Al-Quran itu bacaan? Ya, boleh. Boleh. Ya, kalau kita mau salat kemudian baca surat yang panjang, tetapi dengan membaca, ya, dengan apa namanya, mushaf, ya, mushaf saku misalnya, ya, atau mushaf yang gede ditaruh di depannya, pakai ada alatnya sekarang tuh dijual, ya, ada alatnya dijual, ditaruh di depannya. Misalkan kita ingin satu halaman, ya, monggo silahkan, boleh, ya, boleh. Kalau kita tidak hafal, ya boleh seperti itu. Kan tapi kalau yang lebih baik adalah langsung kita hafal, ya kan. Allah Ta'ala. Intinya adalah yang paling mudah bagi kita. Ya, yang mudah bagi kita, jangan membebani diri, ya kan. Ada lagi? Cukup, ya? Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.